Kang Deddy Mulyadi menjawab fitnahan Abu Janda diawali dengan tawa. Barbar Pak. Gini, udah melaporkan ke polisi. Iya, jadi ginilah, saya sih selalu melihat ya segala sesuatu yang berkembang itu kita tanggapi secara dewasa. Dan candaan Haji Umu terhadap Kang Deddy Mulyadi membuat Kang Deddy Mulyadi tertawa lepas. Sementara ini saya akan mengontrak gubernur. Kang Deddy Mulyadi salut terhadap warga Papua pelosok yang pandai menjaga kebersihan. Rumahnya bersih. Gara-gara di Bandung banyak sampah, Bapak Advokat kembali menyerang Kang Deddy Mulyadi. Tempat kantor gubernur darurat sampah. Itu menandakan dia keliling daerah, keluar provinsi, untuk apa? Itu sungguh tidak pantas. Yang pantas ialah ngapain pelesiran ke luar negeri. Abu Janda sedang menjadi sorotan setelah dia menyatakan beberapa provinsi di Indonesia ini dia menyatakan barbar. Nah itu yang satu di Jabar, satu lagi di Sumbar. Saya nggak tahu yang ada barbarnya ini. Saya juga aneh gitu, yang ada barbarnya kok banyak orang barbar gitu. Dia menyatakan hal tersebut ketika sedang menjadi pembicara di sebuah tempat ibadah. Tentu saja hal ini membuat masyarakat yang ia sebutkan bereaksi, bahkan ada yang sampai membuat laporan ke pihak berwajib. Di sini kita berharap minta kepada kepolisian Republik Indonesia, khususnya di Pulau Sumbar, untuk membawa Permadi Arya Abu Janda ke Sumatera Barat. Sidangnya di Sumatera Barat. Maka saya selaku pemangku adat sebagai pucuk buli alam Minangkabau, saya Tengku Irwan saya mengangku Datuk Ketemangguangan, meminta kepada anak kemanakan dosa anak kita orang Minangkabau dimanapun berada, bantu kepolisian. Apabila bertemu dengan Abu Janda dimanapun berada di Indonesia maupun di luar, bantu bawa Abu Janda itu ke kantor kepolisian untuk dibawa ke Sumatera Barat. Disidang di sini, di Sumatera Barat ini. Karena dia belum pernah ke Sumatera Barat, tapi yang menuduh Sumbar ini macam-macam. Biar dia tahu bagaimana Sumatera Barat ini, bagaimana adatnya Sumatera Barat ini. Semoga saja Abu Janda segera bisa dibawa ke Sumbar untuk mempertanggungjawabkan semua atas ucapannya. Baik Baraya, terkait dengan Abu Janda, bagaimanakah tanggapan dari Gubernur Jawa Barat yang juga ucapan Abu Janda tersebut sudah menyinggung juga nama Provinsi Jawa Barat? Baik, langsung kita simak bagaimana jawaban Kang Deddy Mulyadi terkait dengan ucapan Abu Janda. Kita simak Baraya, silakan. Barbar Pak. Gini, udah melaporkan ke polisi. Iya, jadi ginilah, saya sih selalu melihat ya segala sesuatu yang berkembang itu kita tanggapi secara dewasa. Bahwa hari ini saya tegaskan, orang Jawa Barat itu sudah sejak lama toleran. Orang Jawa Barat itu dari dulu toleran. Sebentar Baraya, izin terlebih dahulu. Kita akan membuktikan pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi yang menyatakan bahwa Jawa Barat itu dari dahulu sudah toleran. Salah satu buktinya yaitu terjadi di daerah Bogor, di mana hampir setiap tahun daerah Bogor ini selalu ada acara kira budaya yang juga ikut diramaikan oleh teman-teman kita dari warga Tionghoa. Yang hadir di sana tidak hanya warga Tionghoa, hampir seluruh masyarakat Bogor tumpah ruah di Jalan Surya Kencana. Bahkan Kang Deddy Mulyadi pun ketika sudah menjabat menjadi gubernur, beliau menyempatkan ikut hadir dan memeriahkan acara tersebut. Kita simak tayangannya, silakan. Keseruan Cap Gomeh 2026 di Surya Kencana Bogor. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menghadiri puncak Bogor Street Festival Cap Gomeh 2026 di Surya Kencana Kota Bogor Rabu 3 Maret 2026 malam. Didampingi Wali Kota Bogor Deddy Rahim dan Menteri Kebudayaan Fadlizon yang menyampaikan permintaan khusus kepada pemerintah Kota Bogor. Deddy Mulyadi meminta agar mulai tahun ini Kota Bogor memiliki satu lagi karnaval budaya, yakni Karnaval Pajajaran. Menurutnya, Bogor adalah kota bersejarah yang dekat dengan Kerajaan Pajajaran dan dikenal sebagai kota yang plural. Ia menilai seni dan budaya mampu menyatukan masyarakat. Kota Bogor merupakan kota plural, kota kebudayaan dan kota sejarah Pajajaran. Semoga karnaval
paling Itu baru satu bukti bahwasanya Bogor itu memang menjunjung tinggi toleransi, belum lagi daerah-daerah Jawa Barat lainnya. Mungkin bukti tadi itulah salah satu kenapa Kang Deddy Mulyadi ketika menjawab pertanyaan dari teman-teman wartawan, Kang Deddy Mulyadi mengawali dengan ketawa. Bisa jadi ketika Bapak wartawan itu bertanya terkait dengan ucapan Abu Janda terhadap Kang Deddy Mulyadi yang menyatakan istilahnya banyak warga Jawa Barat yang intoleran atau barbar. Nah, makanya Kang Deddy Mulyadi mendengar pertanyaan dari para wartawan, Kang Deddy Mulyadi bisa jadi teringat ketika beliau sedang berada di Surya Kencana ya. Makanya beliau tertawa seperti mendengar sebuah ucapan tanpa data dan fakta, tetapi Abu Janda dengan percaya dirinya dia menyampaikan hal tersebut. Kita lanjutkan Baraya video dari Kang Deddy Mulyadi, silakan. Toleran. Nah, kemudian kalau ada konflik-konflik intoleransi lebih disebabkan karena satu miskomunikasi. Yang kedua, biasanya juga para pelaku intolerannya bukan warga Jawa Barat yang asli biasanya, gitu loh. Ya kebetulan mereka menjadi urban di sini seringkali berkonflik dengan sesama urban lagi. Tapi sekarang makin setelah saya pimpin kan sudah makin redup. Insya Allah deh Jawa Barat provinsi yang terbuka. Gini aja deh kalau ngomong tentang keterbukaan Jawa Barat, provinsi mana yang seterbuka Jawa Barat? Gitu aja. Provinsi mana yang seterbuka Jawa Barat? Nggak ada, cuman Jawa Barat provinsi yang terbuka. Jadi tidak ada kalimat kata bar bagi Jawa Barat. Buktinya Jawa Barat semua orang bisa hidup di sini dan nyaman. Sudah. Pernah nggak di Jawa Barat ada konflik antar suku? Ya udah, berarti ucapan itu sebenarnya terpatahkan dengan kehidupan masyarakat yang harmoni. Biasanya yang jadi sorotan adalah persoalan konflik rumah ibadah, gitu loh. Itu saja. Nah, konflik rumah ibadah itu bisa diselesaikan dengan pendekatan yang harmoni, pendekatan yang biasanya ada konflik di lingkungan, ada problem seperti itu, dan selama ini juga selesaikan. Manusia itu boleh saja banyak bicara, asalkan sesuai dengan data dan fakta. Jangan sampai banyak bicara hanya fitnah saja yang keluar dari lisannya. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Advokat berikut. Kita simak Baraya, silakan. Kade ka pemain Persib atau ka Bobotoh ulah percaya teuing omongan KDM si gubernur konten mengenai bonus tahun kamari ge kan apa sorangan ngajanjikeun 5 miliar padahal anu dibayarna sabaraha. Omdo. Ya, seperti itulah tanggapan si Bapak pengacara terkait dengan rencana Kang Deddy Mulyadi yang akan memberikan bonus ketika Persib menjadi juara lagi. Dan sekarang alhamdulillah Persib ya sudah menjadi juara dan kini Kang Deddy Mulyadi akhirnya memberikan bonus tersebut. Baik Baraya, langsung aja kita simak Kang Deddy Mulyadi menyerahkan bonus senilai 1 miliar dari hasil menjual sapi. Kita simak, silakan. Ya, ini kita sudah sampaikan ini dampingi pimpinan DPRD bonus untuk pemain Persib 1 miliar. Uangnya halal, hasil penjualan sapi bukan APBD Provinsi Jawa Barat. Sebentar Baraya ya, Kang Deddy Mulyadi, Masya Allah, beliau memberikan bonus tersebut itu murni dana pribadi ya. Halal, beliau bilang halal, ini adalah hasil usaha beliau. Kebetulan kan beliau sebelum menjabat sebagai gubernur pun beliau sudah memiliki beberapa usaha, ya diantaranya ternak sapi itu. Masya Allah ya, Baraya, siapa coba pemimpin daerah yang berani menyumbangkan senilai 1M ya untuk klub sepak bola kesayangan daerahnya. Saya kira baru Kang Deddy Mulyadi aja ya yang begitu tulus ya memberikan bonus kepada klub sepak bola kesayangannya. Kita lanjutkan Baraya, silakan. Dan Persib tetap klub profesional yang tidak ada urusannya dengan pemerintahan dan politik. Persib tetap Persib, sampai kapanpun Persib tetap Persib. Ya. Barangkali Pak Ketua mau nambah? Pak Ketua ada komentar? Ya, pokoknya sekali lagi terima kasih dan selamat untuk Persib. Pak Gub juga terima kasih teman-teman semua. Saya sebagai bobotoh itu merasa sangat senang hari ini, bahagia. Semoga Persib juga mencatatkan sejarah di dunia internasional ya. Ya. Kang, kumaha Kang? Kang. Cianjur kumaha? Terima kasih banyak buat Pak Gubernur
Semoga tahun depan juara lagi. Dapat bonus lagi dari Pak Gubernur. Beres. Pokoknya ulah kawin deui catatan. Nuhun. Itulah Kang Deddy Mulyadi yang menasehati, mungkin itu tadi salah satu tim ya dari Persib dinasehati oleh Kang Deddy Mulyadi sambil bercanda ulah kawin deui cenah gitu. Tapi kayaknya ada yang kurang nih tadi, perasaan tidak ada siapa Haji Umuh, dan ternyata Haji Umuh datang terlambat ke acara tersebut dan akhirnya Kang Deddy Mulyadi kembali membuat video. Kita simak videonya Baraya, silakan. Nah, ya apa Haji Umuh? Waduh, telat datang ke DPRD nah. Jadi hiji selamat ulang tahun apa? Apa itu tetap ceria dan kelihatan tetap muda, mesti tanpa istri muda. Itu apa tidak punya istri muda? Tidak punya sampai saat ini. Jadi, ini apa langkah untuk Persib ke depan? Insya Allah dukungan dari Pak Gubernur, Ketua DPRD dan semua yang pendukung, Insya Allah tahun depan kita supaya jadi juara lagi, harus mendapatkan pemain yang lebih handal lagi. Pokoknya Persib tetap perkasa meski tidak harus didukung oleh pemerintah daerah. Karena tidak boleh sebagai klub profesional mendapat dukungan. Tapi didukung sepenuh hati sama Pak Gubernur pribadi dengan membawa masyarakat yang banyak. Jadi didukung dengan hati, bukan didukung dengan anggaran. Tapi merek pribadi untuk pakai APBD. Doraka siap. Betul tidak Pak? Betul. Arek ngontrak pemain di mana ya Pak? Insya Allah kita masih bayang-bayang. Tapi nanti biasanya Persib diam-diam nanti begitu datang Boboto semua senang. Namun Persib bisa ngontrak Messi, aduh sih. Luar biasa ya. Ronaldo, Cristiano. Atau Cristiano Ronaldo. Tidak menutup ya. Tidak menutup kemungkinan banyak. Ayah wae lah. Arek mengusulkan ngontrak sah. Saya Messi, ini Cristiano Ronaldo. Ini Bapak mengusulkan ngontrak sah. Sanya doaina halus. Sederajat. Lemar. Sementara ini saya akan mengontrak gubernur. Dengan masyarakat. Makanya Masya Allah, bagaimana kecintaan Kang Deddy Mulyadi terhadap Persib, begitupun sebaliknya kecintaan Haji Umuh terhadap Kang Deddy Mulyadi. Sampai-sampai beliau menyatakan, jangan ganggu Kang Deddy Mulyadi, karena beliau akan pasang badan kepada siapapun yang coba-coba berani mengganggu Kang Deddy Mulyadi. Masya Allah, luar biasa. Kita ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Haji Umuh. Semoga Bapak Haji Umuh disehatkan selalu dan senantiasa diberikan kekuatan untuk memimpin Persib Bandung. Baik Baraya, mendengar ucapan Haji Umuh, kita teringat ada sebuah video yang ketika Kang Deddy Mulyadi merayakan acara kemenangan di Gedung Sate Bandung bersama dengan Bobotoh, ada yang membuat sebuah video ketika Kang Deddy Mulyadi berpidato, katanya Haji Umuh mencuekan Kang Deddy Mulyadi. Perhatikan, memang gubernur ini tidak mau kehilangan momen ya. Tiba-tiba dia nyablak bahwa dia mau panen sapi. Ini coba dengerin. Saya lagi panen sapi. Pasti ada untungnya. Untungnya saya sumbangkan 1 miliar untuk Persib Bandung. Terima kasih. ya, terima kasih Pak Gubernur. Alhamdulillah kita akan mulai bergerak ya. Insya Allah semua siap-siap. Nah, jadi ketika dia bicara mau panen sapi, mau kasih nyumbang 1 miliar, itu saya melihat gesturnya Pak Haji Umuh terbengong-bengong ya. Dan pasca bicara seperti itu ditanggapi dingin oleh Pak Haji Umuh, dan mungkin kalau dilihat dari gestur ya, dia maunya dibahas tuh sama Pak Haji Umuh. Namun Pak Haji Umuh tahu lah, Bobotoh tidak butuh itu. Bobotoh ingin segera pawai ya. Ini bukan ajang kampanye. Jadi Pak Haji Umuh menanggapi dengan dingin ya, dan dengan ucapan yang bijak, terima kasih, lalu mengomandoi untuk segera pawai. Luar biasa ya, setiap momen dipakai untuk nyablak janji ngasih duit ya, sementara banyak hal yang tidak dibayar ya, baik itu janji ataupun kebijakan. Manusia itu boleh saja banyak bicara asalkan sesuai dengan data dan fakta. Dan Kang Deddy Mulyadi ketika acara Bobotoh merayakan kemenangan Persib Bandung, ketika itu Kang Deddy Mulyadi menyampaikan beberapa pesan agar supaya Bobotoh dan Persib Bandung tahu bahwa dana yang ia sumbangkan itu jelas sumbernya, bukan dari uang haram. Itulah ya sebagai bentuk tanggung jawab Kang Deddy Mulyadi yang akan memberikan hadiah yang sangat besar. Ya sangat besar. Bahkan mungkin jika Mang Dodi dan Bapak pengacara udunan pun patungan
untuk memberikan bonus kepada Persib Bandung sejumlah 1 miliar, mungkin akan merasa keberatan. Tetapi tidak dengan Kang Deddy Mulyadi. Beliau membayarnya dengan uang pribadinya. Dan video tadi membuktikan bahwasanya ucapan Mang Dodi tersebut itu 100% salah. Haji Umuh begitu mencintai Kang Deddy Mulyadi, bahkan beliau sampaikan Haji Umuh siap pasang badan untuk Kang Deddy Mulyadi. Masya Allah, luar biasa. Dan Baraya, kunjungan Kang Deddy Mulyadi ke Jayapura atau ke Papua, di sana ternyata beliau menemukan sebuah hal yang menarik, yaitu ketika kunjungan Kang Deddy Mulyadi ke sebuah perkampungan. Di sana perkampungan terpencil, akan tetapi masyarakatnya, warganya mencintai kebersihan dan juga kerapihan, sampai Kang Deddy Mulyadi salut melihatnya. Ya, baik Baraya, kita simak tayangannya. Silakan. Apa kabar kakak? Asli orang sini? Iya. Rumahnya mana? Oh, iya Pak. Ya Pak. Lihat Pak Deddy ya? Oh, tahu dari mana? Saya lihat Di mana? di berapa video Bapak sudah lihat. Oh, iya iya. Video viral ya? Iya. Boleh ke sana jalan? Kampungnya bersih. Di sini kebanyakan nelayan. Ada juga yang ini Berarti ini kan yang Papua laut pantai ya. Iya, Ada bersih kan ya. Papua yang pegunungan. Iya. Rumahnya bersih-bersih. Inilah salah satu bukti bahwasanya Kang Deddy Mulyadi mencintai kebersihan dan juga kerapihan. Bahkan ketika beliau berkunjung ke Jayapura pun, ke Papua sana, beliau tetap fokus ya. Matanya itu melihat bersih ya bersih, kotor ya kotor. Beliau itu jujur. Dan orang-orang yang sudah terbiasa hidup bersih, manakala melihat sesuatu hal yang kotor, dan jangankan yang kotor deh, bersih tapi berantakan, matanya itu nggak bisa nggak nyaman ya, nggak nyaman. Pengennya itu membersihkan dan merapihkan. Kenapa? Karena memang sudah menjadi jiwanya, menjadi kesehariannya. Jadi sudah terbiasa. Nah, makanya ketika Kang Deddy Mulyadi tadi kita dengar ya, bersih. Keluar dari lisan beliau itu bersih ya, luar biasa. Memang warga Jayapura meskipun tinggal di pelosok, akan tetapi mereka memperdulikan, memperhatikan masalah kebersihan dan juga kerapihan. Dan hal ini ya, terus terang langsung membantah. Ada salah seorang bapak pengacara yang menyatakan Kang Deddy Mulyadi ngapain ke Papua Barat, katanya. Di Bandung saja sekarang masih banyak sampah. Kita simak videonya sekarang, Baraya. Silakan. Aduh, Gubernur Konten. Kota Bandung mengusulkan darurat sampah. Kunaon ditolak ku gubernur. Karena mungkin gubernur malu. Dia punya slogan, kampung diurus, kota ditata. Tapi ternyata tempat kantor gubernur darurat sampah. Itu menandakan dia keliling daerah, keluar provinsi. Untuk apa? Kalau tempat kantor dia berada darurat sampah, ngurus sampah oke, tebecus, apalagi ngurus nu lain. Sampai Kak, untuk menyelamatkan muka dia, Kota Bandung ngusulkeun darurat sampah sampai Kak ditolak. Eta demi pencitraan, makanya kerja jangan pencitraan. Karena kalau pencitraan tidak akan menyelesaikan masalah, oke? Baik, Bapak pengacara yang terhormat, saya akan bantu menjawab meskipun ini bukan resmi jawaban dari Kang Deddy Mulyadi, tetapi saya akan membantu mencoba untuk menjelaskan kepada Bapak pengacara agar supaya warga Jawa Barat pun paham bahwasanya permasalahan sampah itu bukan hanya di era Kang Deddy Mulyadi. Di era sebelumnya pun, yaitu Bapak Ridwan Kamil, sudah terjadi permasalahan sampah ini. Bahkan dulu yang konon katanya Bandung itu sebagai lautan api, ketika di zamanan Bapak Ridwan Kamil mau diganti dengan Bandung Lautan Sampah. Itu sudah minta kepada seluruh kota kabupaten mengurangi sampah dari 450 litase dikurangi minimal setengahnya, sehingga masyarakat tolong kelola sampahnya sendiri, jangan semua dibuang. Bikinlah composting sumur-sumur sampah, sehingga kalau sisa makanannya nasi atau apa. Itu artinya apa? Itu artinya memang ini adalah persoalan dari para pemimpin-pemimpin sebelumnya yang juga mungkin mereka mencarikan solusi jalan keluar, akan tetapi tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Dan sekarang di kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi,
orang yang nyampah itu masih itu juga. Orang yang nyampah itu juga kebanyakan orang yang ketika di zaman Bapak Ridwan Kamil, dan ketika di zaman Kang Deddy Mulyadi pun kebanyakan orangnya pasti itu juga ya, meskipun ada ya sedikit mungkin yang sudah tidak ada ya karena meninggoy atau karena pindah ke tempat lain, tetapi bisa dipastikan sebagian besar yang nyampah itu adalah yang dulunya juga milih Bapak Ridwan Kamil. Nah, di era Kang Deddy Mulyadi, alhamdulillah Kang Deddy Mulyadi sudah punya solusi terkait dengan masalah sampah. Kita simak Baraya, silakan. Ya, jadi gini, sampah itu Sari Mukti kan 6 bulan ke depan itu udah close ya, udah penuh. Saya sudah menyiapkan memitigasi, yaitu mendorong alat yang bisa melakukan pengelolaan di tiap kelurahan dengan kapasitas 5 ton. Dan uji cobanya sudah berhasil dilakukan di Gedung Sate. Gedung Sate itu ada alat yang merubah sampah kemudian menjadi bahan bakar. Bahan bakarnya itu nanti kan bisa menjadi pengganti batu bara. Untuk di beberapa industri di Jawa Barat bahasa sederhananya kan briket. Nah, ini sudah berhasil diuji coba di Gedung Sate, kapasitas 5 ton tiap hari sudah berhasil. Nanti kita akan terapkan di seluruh kelurahan dan nanti saya akan ngajak bicara wali kota untuk menentukan pembiayaannya, kan tidak mungkin ditanggung oleh provinsi semua. Secara aturan nggak masalah itu? Enggak. Berarti status karena menghasilkan briket itu kan bukan dibakar. Status darurat sampahnya akan disetujui, Status darurat sampah nanti kita lihat dulu ya. Kalau jangan dibikin menjadi buru-buru darurat nanti orang panik. Tetapi yang harus kita lakukan bukan persoalan daruratnya, tapi langkah-langkah penanganan kedaruratan dulu. Nanti darurat menjadi panik, sampahnya bertumpuk. Ya. Itulah bukti bahwasanya meskipun Kang Deddy Mulyadi berkunjung ke Papua, tetapi beliau tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai gubernur. Masalah sampah di Kota Bandung memang ini bukan masalah baru, dan Kang Deddy Mulyadi pun alhamdulillah beliau tadi kita sudah mendengarnya bahwasanya beliau memiliki sebuah ide. Kita doakan saja semoga ide-ide tersebut memang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oh, rumahnya bersih. Nama siapa? Mama pakai HP jadul. Udah lama masih tua gitu. Oh, ini HP tahun berapa? Oh, masih ada. Oh, masih zaman SMS ini. Namanya siapa Mama? Mama, rumahnya ini? Ini yang punya rumah Mama Princess ini. Oh, Princess. Mama di mana rumah? Rumah di sebelah, terlepas dari jembatan. Oh, terlepas dari jembatan. Masih punya suami? Suami meninggal lama. Udah meninggal lama. Bapak, Mama sendiri? Iya. Menjanda? Ya. Kenapa nggak kawin lagi? Udah punya cucu banyak. Udah punya cucu banyak. Berapa punya cucu Mama? 14. Banyak. Punya anak berapa? Punya anak. Iya, Mama mencari di laut. Mama suka ke laut? Mencari kerang. Dijual. Dapat berapa Mama? Satu hari Oh, banyak lah Mama. Iya, bisa beli gula. Bisa beli gula. Yang ngajarin kebersihan di kampung ini siapa Mama? Sendiri. Sudah jadi kesadaran warga. Ya. Sudah punya papeda di dapur? Sudah. Ada. Ikannya apa rencana? Ikan mancing. Mancing? Mama suka mancing? Mancing dapat 3-4 ekor bisa untuk makan. Iya, sehat selalu Mama. Ini nanti buat beli. Iya. Buat beli papeda, beli bumbu-bumbu. Biar Mama hidupnya makin nyaman. Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak pengacara itu atas ucapannya yang menyebutkan ngapain ke Papua itu sungguh tidak pantas. Yang pantas ialah ngapain ke luar negeri. Ngapain pelesiran ke luar negeri. Ya, masih banyak di daerah Indonesia ini yang membutuhkan kunjungan-kunjungan pemerintah daerah lain. Ya, seperti di Jayapura, mereka membutuhkan kehadiran Kang Deddy Mulyadi. Untuk apa? Untuk sharing. Ya, berbagi pengalaman bagaimana Kang Deddy Mulyadi memimpin Jawa Barat. Siapa tahu ada nilai-nilai positif yang cocok untuk diterapkan di Papua sana. Dan alhamdulillah itu terbukti. Warga Papua merasa senang dengan apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, yaitu apa? Untuk mencintai adat sendiri. Karena itu adalah sumber kekuatan, itu adalah sumber jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Demikian Baraya tayangan kali ini, semoga bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Tentunya juga kesalahan yang saya sampaikan semoga dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.